kita bentuk Badan Pengusaha Pemuda Pancasila. Kenapa kita bentuk Badan Pengusaha Pemuda Pancasila? Harus jujur juga kita akui bahwa kesenjangan sosial, khususnya ekonomi ini, masih begitu rentan. Karena menurut statistik yang kita baca, indeks pendidikan kita, ya kan, indeks pengetahuan kita terhadap masyarakat kita masih cukup relatif rendah, ya kan. Contoh, ada program pemerintah, tapi bagaimana mengakses ke program pemerintah itu seperti apa? Ya. Kan belum tentu. Betul. Kita harus akui memang ada peningkatan pertumbuhan ekonomi, ada melalui program pemerintah, ada pertumbuhan pendapatan per kapita. Tetapi di lain pihak kebutuhan kebutuhan juga meningkat. Ya, betul. Ya kan? Biaya listrik, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan lain sebagainya itu kan gitu kan. Jadi kenapa kita bentuk Badan Pengusaha Pemuda Pancasila yang konsentrasi utamanya menurut kita adalah di bidang UKM, konsentrasi utamanya, tanpa mengabaikan kemungkinan kepada level-level yang lebih tinggi dari itu. Ya. Tapi bagaimana BP3 Badan Pengusaha Pemuda Pancasila menjadi fasilitator, artikulator dan mediator antara masyarakat, ya kan, untuk menjembatani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, permodalan masyarakat usaha kecil ini dengan segala program, baik itu di perbankan maupun di pemerintahan. Kan itu mana. Jadi kita sudah bersepakat tentang itu, walaupun kita juga harus bicara dengan sektor-sektor yang lebih dengan level yang berbeda. Baik. Yang selanjutnya kita bentuk juga Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana. Kenapa kita bentuk Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana? Karena kita melihat indeks kesehatan masyarakat kita juga masih relatif rendah. Ya kan gitu nih. Sementara ada semacam dalil yang mengatakan bahwa dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang sehat, kan gitu kan. Kenapa kita juga harus membicarakan kesehatan itu? Banyak persoalan di dalam bidang kesehatan, soal lingkungan hidup yang tidak layak, sanitasi yang tidak layak, air bersih yang tidak layak dan lain sebagainya. Bukan hanya soal obat mengobati, kan gitu kan, tapi faktor-faktor pendukung kesehatan itu kan ada lingkungan yang sehat, ada air bersih yang relatif baik, ada sanitasi dan lain sebagainya itu. Kenapa dikaitkan dengan penanggulangan bencana? Secara geografi, Indonesia ini kan rentan dengan bencana, apakah itu banjir, vulkanik dan lain sebagainya. Nah, kita berharap pemuda Pancasila ini ikut berperan di situ. Dan pada kenyataannya, kalau kita sering menonton TV, anggota pemuda Pancasila ini kan sering terjun, kan di situ, ya kan? Jadi ada sejumlah progres-progres yang dipikirkan pemuda Pancasila. Persoalan kemudian adalah sebetulnya negara ini harus memberikan punishment terhadap pemuda Pancasila dalam bentuk kemitraan, bukan dalam bentuk hadiah. Kenapa? Realitas kehidupan masyarakat kita itulah yang ada dalam tubuh pemuda Pancasila, ya kan? Maka pemuda Pancasila sebenarnya berikhtiar, bertekad memperbaiki, merubah, memperkuat, ya kan, realitas sosial ini menjadi mendapatkan keterampilan atau kemampuan untuk mengakselerasi kehidupannya secara demikian. Maka bukan lagi mencari uang dengan otot, tetapi kalau boleh kita usahakanlah dengan otak. Kan kira-kira luar biasa, betul. Kita kan gitu kan. Jadi sangat menarik sebenarnya. Cuman kan ini semua dianggap sebelah mata. Karena apa? Stigmatisasi terhadap pemuda Pancasila yang bersumber dari kemungkinan awalnya yang diambil dari kalangan kelompok anak jalanan tadi itu, dianggap ini masih
Padahal sekarang ini, jujur harus saya sampaikan, saya sebagai ketua bidang organisasi dan kelompok pemuda, anggota pemuda Pancasila dengan strata S1 sudah ribuan, puluh ribuan, ratus ribuan. Anggota dengan strata doktor S2, master sudah ribuan. Anggota dengan strata doktor udah ratusan, kira-kira kan begitu. Ini sebenarnya proses perlu. Kalau ada orang yang mengatakan pemuda Pancasila ormas preman, pertanyaan dari saya ya sebagai ketua bidang OKA, apakah iya anggota-anggota kita sekarang yang terdiri dari beberapa segmentasi tadi, contoh kalangan mahasiswa, bapak rela memberikan melihat anaknya gabung dengan kelompok preman? Ya betul. Apakah anak dan istri orang-orang yang bergabung dalam Srikandi itu rela bergabung dengan kelompok preman? Apakah kalangan profesi-profesi baik hukum maupun ekonomi tadi, dokter dan lain sebagainya, secara sadar mau bergabung dengan pemuda Pancasila, sementara kehidupannya adalah kehidupan yang profesional, ya kan, bukan otot kan gitu kan? Betul. Itu yang tidak dipahami oleh sejumlah kalangan, tetapi saya tenggarai sebenarnya. Karena sahabat saya, Bung Arsyad Rashid ini mendeklarasikan diri sebagai Ketua Kadin di dalam pemilihan Munas yang akan datang. Beliau kebetulan adalah Wakil Ketua Umum di organisasi yang saya pimpin. Jadi konsekuensi logisnya adalah saya harus mendukung beliau. Kalau Ketua Umumnya mendukung beliau, berarti setiap komponen aktivis, kader, pengurus pemuda Pancasila yang ada di Kadin atau di asosiasi wajib untuk memilih beliau. Anggota saya yang menjadi pengurus, menjadi pimpinan Kadin-Kadin di daerah atau asosiasi yang mempunyai hak pilih, saya instruksikan untuk memilih Bung Arsyad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi masih bersama BP3 TV dan di hadapan saya masih ada Bang Gunung. Ini beliau adalah mentor saya. Terus beliau juga mengetahui sejarah pemuda Pancasila dari awal, dari asal usul dan sampai sekarang. Jadi kita lanjutkan lagi pembicaraan tadi Bang Gunung. Ya. Maaf tadi saya potong. Jadi posisi pemuda Pancasila saat ini apa Bang Gunung tadi? Jadi usaha-usaha yang dilakukan pemuda Pancasila itu adalah bagaimana sebanyak mungkin melibatkan diri dalam persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat. Okay. Contoh, kalau ada bencana alam, di mana saja, boleh saya pastikan pemuda Pancasila hadir dengan segala keterbatasan dan kemampuan. Penanggulangan COVID, malah pemuda Pancasila dipercaya oleh tim penanggulangan COVID-19 untuk melakukan juga peran-perannya. Maka kita bentuk gugus tugas tim pengendalian COVID-19. Ratusan ribu, baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah, mungkin jutaan. Partisipasi pemuda Pancasila untuk membantu masyarakat dengan segala kebutuhan yang ada. Kemudian yang terakhir, baru saja kita melaksanakan program 1 juta sajadah. Sajadah, betul. Dan kembali ke masjid. Itulah ikhtiar pemuda Pancasila yang selalu disampaikan oleh Ketua Umum, kalaupun dianggap
pemuda Pancasila itu haram jadah, tapi berikhtiar dan berniat untuk memasuki arena senjata. Sudah luar biasa. Kan gitu nih. Ya. Jadi langkah-langkah berikutnya tentu adalah melakukan pemantapan-pemantapan, melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak. Sekarang kerjasama kita ada dengan Palang Merah Indonesia. Kita meminta kepada seluruh anggota kita untuk boleh menyumbangkan seberapapun yang bisa disumbangkan kepada Palang Merah Indonesia. Ya. Yang kedua, bekerjasama dengan Kementerian UKM, bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana, bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Teroris, dengan peran-peran tertentu, pernah bekerjasama dengan Departemen Pertahanan, Keamanan dan Perangkat Bela Negara, macam-macam. Nah, jadi ke depan tentu ini harus kita revitalisasi, ya kan, dengan berbagai cara, berbagai latihan, berbagai langkah dan penambahan pengetahuan dan wawasan, sehingga organ-organ ini paham betul menjadi tugas pokok yang bisa dilakukan. Satu hal yang boleh saya sampaikan pada saat itu, semua program-program pemuda Pancasila ini tidak pernah kami minta kepada pihak-pihak khususnya pemerintah, ya kan? Tapi banyak kawan-kawan, banyak para simpatisan yang mungkin memahami secara langsung apa ini pemuda Pancasila, maka mereka menyumbang, memberikan partisipasi kepada program-program ya kan? Itu menuju 2024 sebagai untuk Mubes ke-11, Mubes ke-10 yang dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi dan ditutup oleh Wakil Presiden, telah memberikan pencerahan baru kepada pemuda Pancasila dengan mengatakan bahwa pemuda Pancasila adalah salah satu garda, salah satu tembok yang menahan semua gerakan yang ingin merubah Pancasila dan 45 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan boleh saya sampaikan, pernah pemuda Pancasila mendapatkan piagam penghargaan khusus dari Departemen Dalam Negeri sebagai salah satu organisasi dengan peran khusus di tengah-tengah masyarakat. Itu barangkali satu pengakuan yang sebenarnya kami ke pemuda Pancasila nggak terlalu berpikir soal pengakuan itu, kan begitu nih. Satu contoh, pemuda Pancasila tidak mau ikut terlibat perdebatan di TV-TV itu, apalagi sudah menyangkut soal polemik, soal negara dan bangsa, ya kan, soal mempertahankan eksistensi Pancasila, tapi melakukan konsolidasi secara terus-menerus dari mulai tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan segala macam. Itulah cara pemuda Pancasila menjawab jangan sampai eksistensi pemuda Pancasila dan keutuhan negara Republik Indonesia ini terganggu oleh mainan-mainan kelompok-kelompok baru, kelompok-kelompok neo-liberal yang sekarang mendominasi pemberitaan di berbagai tontonan dan forum, kan begitu kan gitu. Mungkin pemuda Pancasila dianggap konservatif, nggak ada masalah bagi kami. Kalau dianggap konservatif dalam pengertian menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 45 dan Semangat Bhinneka. Karena menurut kami para the founding fathers yang telah menggagas itu, yang telah memperjuangkan itu harus menjadi tuntunan kita, menjadi pikiran dan hati kita, menyatukan pikiran hati kita untuk bagaimana mengartikulasikan itu secara nyata. Kan itu tantangannya. Oleh karena itu berbagai langkah sekarang kita susun dan bersyukur nih bahwa pengurus-pengurus badan dan lembaga yang ada ini, BP3, Penyuluhan Hukum, Satma, Sri Kandi, Penanggulangan Bencana dan segala macam itu, Kesehatan itu, buruh dan pekerja,
ya kan, memberikan keyakinan kepada Majelis Pimpinan Nasional bahwa apa yang diinginkan oleh Mubes ke-10 yang kemarin terjadi tahun 2019 akan menampakkan hasil secara perlahan. Secara perlahan, kenapa? Karena ini berkaitan dengan usaha bersama, ikhtiar bersama, ya kan? Jadi itu barangkali kita bersyukur. Yang paling utama itu yang paling bersyukur. Saya mengenal pimpinan ketua umum kita sekarang, Bapak KPH Yapto Sulistyo Subarno ini. Boleh saya akui, boleh saya menjadi saksi hidup bahwa beliau ini, Bapak ini bekerja, berpikir dengan hati dan yang tulus dan sanubari yang dalam.